Ainaya. Hadir Bun. Amani. Hadir Bunda. Dena. Hadir Bunda. Oke. Edelwis. Hadir Bun. Oke. Faiza. Hadir Bun. Hadir. Muhammad Arif. Hadir Bun. Muhammad iya kelewatan satu ya. Fatimah Salwa, hampir aja Bunda lupa. Oke, kelewatan. Namanya deket kan. Muhammad Fatan. Oke, hadir Kak ya. Muhammad Al-Fatih. Tangan kanan dong, pulang. Nah, pinter. Muhammad Barka. Oke Kak. Najwa Aulia. Hadir Bunda. Good. Panji Atmaja. Hadir Bunda. Oke. Raffi Asanul Zaki. Oke. Zahira Salsabila. Hadir Bunda. Resi Pati. Hadir Bun. Oke. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nggak ada yang tidak masuk. Mudah-mudahan apa saya di absen kelihatan kerja. Iya, Naswa Hadiah Sofia. Iya. Namanya sama dengan Najwa. Di bawahnya juga. Oke, jadi alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nggak ada yang sakit. Hari ini semuanya full kelas Bunda Tina. Nggak ada yang izin. Oke, Kak Fatih, nanti nggak boleh lagi absennya tangan kiri. Ingat, Allah sangat menyukai ketika kita menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kanan, makan tangan kanan, minum juga tangan kanan. Ketika belajar juga, ketika di absen juga angkat tangannya tangan kanan, ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama anak soleh-solehah Bunda semuanya berdiri. Berdiri yang satu, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, Panji silakan berdiri. Oke, siap gerak. Oh, ganteng dan cantik. Kalau udah santun, udah rapi, udah siap geraknya udah. Nah, good itu. Kita akan menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, bisa? Bisa. Semua tangannya seperti ini ya. Biar semangat. Sebentar. Oke, iya, nggak ada suara sebentar. Yang tadi. Sebentar ya. Mana? Ada tamu kayaknya Bunda Tina. Ada tamu Bunda Tina ya. Oke. Sekali lagi, yang semangat suaranya dikeraskan ya. Oke, silakan duduk kembali. Ini adalah lagu sorak-sorak bergembira. Pernah dengar lagunya? Pernah
karena merdeka. Jadi semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke semuanya bergembira, semuanya menyanyikan lagu kegembiraan karena Indonesia sudah merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka tidak lagi dijajah sama bangsa asing, ya. Nah, kita harus bangga, harus bergembira ketika menyanyikan lagu ini. Ini adalah bentuk kegembiraan kita, bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Apa itu nasionalisme? Cinta tanah air. Oke, tadi masih ada yang belum hafal, nggak apa-apa. Kita lihat teksnya, jadi sama-sama nanti. Kalau sering didengar, sering diulang-ulang, sering dibaca, didengerin, dihafal, akhirnya nanti bisa hafal sendiri ya. Ini adalah lagu wajib nasional kita. Jadi bukan hanya ini aja. Apa aja lagu wajib nasional kita yang pernah kita nyanyikan? Dari Sabang sampai Merauke, Halo Halo Bandung, Indonesia Raya, ya banyak sekali lagu wajib nasional kita. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tematik tema 3, tematik tema 4, pembelajaran 6. Oke, anak saudara soleha, materinya apa hari ini Bunda Tina? Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Ayo, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat syarat dan apa? Hak dan kewajiban. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat syarat dan hak kewajiban kita. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Kita tanya dulu, kita sudah belajar loh hak dan kewajiban. Apa itu hak? Ada yang masih ingat? Apa? Hak adalah hak atau sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kewajiban? Yang kita Apa? Kewajiban?
Sebaiknya itu salah satunya. Seharusnya. Seharusnya. Ada baiknya. Ada baiknya. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Ya. Menurutku. Nah, Lebih baik. lebih baik. Mengapa kita harus menggunakan kata-kata seperti itu? Ayo. Karena dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, menurutku, dan lain sebagainya, ketika kita menggunakan kata tersebut, tentunya kalimat yang kita gunakan akan menjadi kalimat yang baik, kalimat yang sopan, bahasanya yang bagus ya. Oke, waalaikumsalam. Jadi ketika kita menggunakan kata sebaiknya, kata Bunda tadi ya, alangkah baiknya, kita sudah menggunakan bahasa yang sopan. Boleh nggak misalnya, woi, kau tidak boleh seperti itu, boleh nggak? Nggak boleh. Sopan nggak itu? Makanya kita akan belajar tentang membuat kalimat syarat serta hak dan kewajiban. Baik, sampai di sini sebelum Bunda melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa Bunda lanjut? Bisa. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah lihat pembelajaran yang kemarin sudah kita kerjakan, yang kita pelajari. Sekarang apa sih Bunda tujuan kita belajar ini? Fungsinya untuk apa Bunda Tina? Nanti kita belajar aja nggak ada fungsinya. Nah, sekarang semuanya lihat ke depan. Kita akan melihat manfaat kita atau tujuan kita belajar ini apa sih? Biar kita tahu nanti manfaatnya ya. Oke. Semuanya lihat ke depan. Sudah akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tunggu ya. Nanti Bunda minta ada yang baca ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kita tahu tujuannya, nanti kita tahu manfaatnya apa. Yang pertama apa? Kita akan memilih syarat dan membuat kalimat syarat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, ketika ada permasalahan, kita pilih dulu kira-kira saran ini cocoknya untuk apa sih? Misal, Panji jajan sembarangan. Cocok nggak kalau Bunda kasih misalnya Panji tidak boleh, sebaiknya Panji belajar di kelas? Cocok nggak sarannya? Enggak. Makanya kita akan harus pilih dulu saran, kemudian kita akan membuat kalimat sarannya. Kemudian kira-kira tujuan berikutnya apa ya? Dapat menganalisis saran yang diberikan untuk penyelesaian masalah. Kata Bunda tadi, kira-kira masalah ini cocok nggak ya? Kira-kira Panji sakit perut, udah Panji jajan sembarangan, sarannya Bunda nyuruh Panji belajar di dalam kelas, kan nggak cocok. Makanya harus dianalisis dulu, kita tahu dulu kira-kira ini ada nggak ya manfaatnya, fungsinya kalau saya kasih saran seperti ini. Nah, setelah kita sudah menganalisis, barulah kita nanti akan membuat saran. Kira-kira cocok nggak saran ini, sudah kita analisis, barulah nanti kita buat kalimat saran. Misal, sebaiknya Panji tidak jajan di luar sekolah. Kemudian berikutnya, karena kita hari ini juga belajar tentang hak dan kewajiban, kita akan belajar menemukan contoh hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, dapat menentukan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Ya, Ayu Aina ya, sama Ayu Naswa ya. Oke, sampai di sini tujuan pembelajaran ini. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bisa Bunda lanjutin? Kak Arik, bisa Bunda lanjutin? Bisa ya? Oke, kalau bisa Bunda lanjutin, sekarang semuanya sama-sama perhatikan ke depan. Pasang telinganya dengan baik. Bunda nanti akan memutarkan teks suara, namanya teks aural. Nanti kalian dengar dengan baik. Nanti akan Bunda Gaga ingin jadi angsa. Si Gaga ingin sekali menjadi seekor angsa berkulit putih dan tinggal di sekitar danau.
Maka mulai saat itu ia meniru semua tingkah laku yang sering Angsa lakukan. Ia ikut mandi di danau, kemudian ikut terbang melintah di danau. Ia juga makan makanan yang biasa dimakan Angsa. Aku yakin kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, aku pun bisa menjadi seperti Angsa, pikir si Gagak dengan yakin. Namun setelah berhari-hari si Gagak mencoba makan yang dimakan si Angsa, ia malah jadi sering sakit perut karena makanan Angsa tidak cocok dengan perutnya. Begitu pula saat ia sering berendam di dalam air, lama-lama ia jadi sering sakit karena kedinginan. Akhirnya si Gagak pun sadar kalau dirinya tak mungkin bisa menjadi yang lain. Oke, itu cerita tentang Gagak ingin jadi angsa. Kira-kira apa saran yang bisa kalian berikan untuk si Gagak ini? Sebaiknya Gagak jadi burung. Ayo, siapa yang bisa kasih saran? Oke, Kak Mati. Suaranya yang keras, Bunda mau dengar. Sebaiknya Gagak. Iya, sebaiknya salah satu yang bisa kita kasih saran sama Gagak apa? Sebaiknya sarannya apa? Sebaiknya Gagak bangga atau bersyukur. Dan apa tadi? Menghargai diri sendiri. Setiap orang, setiap hewan, setiap siapapun itu mempunyai kodratnya masing-masing. Bener loh, bener Kak Fatih. Ayo, siapa lagi yang bisa kasih saran untuk Gagak? Ayo. Oke, gak apa-apa, jangan malu-malu, jangan takut salah. Ayo, Cia. Boleh. Ayo, jangan malu-malu, belajar. Si Gagak ini ingin jadi angsa. Dia mengikuti semua kegiatan yang angsa lakukan. Makan makanan angsa, ikut berendam di dalam air. Akhirnya apa yang terjadi? Si Gagak yang tadi sakit perut, Bunda, karena dia selalu makan makanan angsa yang tidak cocok untuk dia. Oke, gak apa-apa, jangan takut salah deh. Ayo coba. Sebaiknya boleh pakai sebaiknya atau seharusnya boleh. Ayo. Oke, Cia. Boleh, seharusnya Gagak tidak meniru angsa karena dia burung gagak. Burung gagak kalau berenang di dalam air, apa yang terjadi? Sakit perut. Akhirnya apa? Sakit. Jadi saran yang dapat kita berikan apa? Jadilah diri sendiri dan harus bersyukur, ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Kata si Pati tadi, kita menghargai diri kita sendiri. Oke, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum Bunda melanjutkan pembelajaran dan membagikan LKPD-nya. Ayo, Bunda bagi LKPD ya. Tulisnya sama-sama buat nama kelompoknya. Oke, sebelum mengerjakan semuanya lihat ke depan. Kakak Ede, Kakak Panji, ini ada LKPD ya. Nah, nanti di sini ada nama kelompok ya, Kakak Ainaya ya, boleh ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nama kelompoknya Bunda mau diambil dari nama Asmaul Husna ya. Bebas, maunya bebas, karena ada 99 pilih nanti nama kelompoknya. Oke, Bunda bagikan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, apa nama kelompoknya Cina? Oke, Al-Bait, silakan tulis. Jangan lupa nama kelompoknya ya, sama anggota kelompoknya. Al-Bait nama kelompoknya.
Nama kelompoknya misalnya ada Salwa, ada Najwa, Ainaya, ya, ada Aswa. Nah, itu nama kelompoknya. Kita nggak pakai kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Bunda pilih berdasarkan nama kelompoknya, ya. Oke, bacanya nanti salah satu dari tim kelompok kalian ya. Oke, sembari Bunda menunggu kalian menulis nama kelompok, di dalam LKPD itu ada, Bunda masih mau sebentar Kak? Semuanya lihat ke depan. Nomor 1, tuliskan kalimat saran dari cerita yang sudah kalian baca pada aplikasi Let's Read. Di laptop sudah ada aplikasinya?
bukan sebaikan. Karena benar lah. Tidak durhaka kepada orang tua. Apa artinya? Oke, karena tidak durhaka. Benar. Ya. Sebaiknya memandang sebaiknya karena durhaka kepada atau sudah aku pusing. Tidak durhaka kepada orang tua. Dari cerita tersebut, kalian akan menemukan hak dan kewajiban kalian sebagai anak. Iya, udah ketemu? Oke, dengerin Bunda dulu, nanti bingung. Nomor 2 kan ada berikan contoh hak dan kewajiban dari cerita maling kundang ini. Kira-kira kalau haknya apa? Haknya sebagai orang tua itu apa? Kemudian ada kewajiban. Kewajiban sebagai anak maling kundang ini gimana? Iya, nggak biasanya kewajiban Resi sebagai anak apa sama orang tuanya? Menghormati orang tua. Gak tahu benar atau salah ya. Yang kerjain dulu, coba diskusi sama kelompoknya. Ya saya ulang. Di sini kalau mulangnya apa Cia bisa pakai bahasa Inggris? Kalau kelompoknya sudah selesai, cek lagi sebelum kita maju ke depan. Ya sayangan. Siapa yang manggil Bunda Tina tadi? Nggak ada. Iya kak. Iya. Kok ada enam ceritanya? Makanya harus benar, bacanya harus benar-benar. Karena jawabannya itu tergantung dari bacaan yang kalian baca. Kalau bacanya buru-buru nanti nggak bisa. Yang ini Malin Kundang. Asli ya. Dibacanya ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris ada. Kalau bisa terjemahin. Ini kak. Kelompok Al-Ba'id belum ya? Mana kelompok Al-Ba'id? Al-Ba'id sini. Al-Wasin lagi ngerjain. Al-Mujib. Asami. Yang mana Asami? Oh ini Asami. Ini Kira-kira nanti di gunakannya kelompoknya ada yang gak ikut ngerjain nggak ya? Bisa nggak ngerjain dia? Ada juga haknya. Hak sebagai ibu. Kan di situ ada ibunya Malin Kundang. Masih ingat nggak ada kewajiban kemarin yang sudah kalian kasih? Terus apa lagi hak ibu? Kelompok Al-Mujib bentar lagi selesai. Yang
cerita tersebut. Berarti apa kewajiban kalian sebagai anak terhadap orang tua? Itu maksudnya. Hormati orang tua ya. Yo, kata Bunda jangan sampai salah kasih saran. Dianalisis dulu, dilihat dulu. Ceritanya tentang orang tua. Nanti misalnya saran yang diberikan sebaiknya Malin Bunda ikut ibu ke pasar. Atau cerita Malin Bunda di situ sebaiknya Aris tidak tidur di kelas. Iya. Harus dibaca dulu ceritanya. Ini yang nulisnya siapa? Andi. Andi tulisannya nomor baca. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 aku ya. Udah. Oke, yang udah selesai baru kelompok Al-Mujib. Al-Mujib kelompoknya Ainaya dan teman-teman. Udah pun. Sudah kelompok Cia? Sudah. Lihatnya sambil baca kalau kelompok ini kelompok apa? Al-Ba'id ya? Udah ya? Oke, udah ditutup. Nanti dicontek. Ayo kita bebas ya. Kelompok Asami sudah. Lengkapnya apa? Kak sebagai ibu Malin Bunda. Kak ibu Malin Bunda apa? Oh ini haknya tidak. Itu kan anak. Oi. Apa sayang? Iya, bisa. Malin Bunda dan anaknya. Al-Mujib aman, Asami belum, dikit lagi. Al-Ba'id udah selesai. Al-Wasit lagi dalam proses OTW kayaknya. Iya. Sudah selesai. Tinggal satu kelompok lagi. Asami. Siapa yang Asami? Nanti Bunda tanya. Apa sayang? Boleh minum Udah ya, nanti Bunda coba ke depan ya. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompoknya udah selesai semua? Kalau udah sikap duduk santun. Belum ada yang santun, masih ada yang kayak di warung kopi nih. Atau ada yang kayak duduk di warung nasi padang. Sikap duduk santun. Sikap tutup mulut. Oke, bisa Bunda mulai? Bisa. Sebelumnya Bunda tanya dulu, kelompok Al-Ba'id, satu kelompoknya mengerjain semua nggak? Iya. Aman? Aman. Aman. Lanjut kelompok Al-Mujib dulu. Al-Mujib Benar. apa sayang? Wow, Ikuti semua. enggak. Yang mana? Siapa yang nggak ngikutin? Dana kenapa nggak ngikutin? Ngikutin. Bunda terus sama Kakak Edel aja. Kakak Edel, Dana ngikutin nggak? Enggak. Enggak. Kenapa Dana nggak ngikutin? Lain kali ikut ya? Nggak apa-apa. Ikut. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 kok pakai kelompok 2 ya? Bunda ini kelompok 2 mulu. Kelompok Al-Mujib. Ikutin semua? Oke, good. Kelompoknya Asami. Babi, Mak. Ya. Ada satu orang Masih ada yang malu-malu? Oke, Zaki, kalau masih malu-malu ngikutin kerjaan tugasnya. Untuk belajar berikutnya nggak lagi ya, malu-malu ya. Oke, terakhir kelompok rombongan Patan dan teman-teman. Patan, Fatih dan teman-teman. Oke, Al-Wasi. Ikutin semua? Ikutin Eza? Oke, mantap, ikut semua. Nah, Bunda ikutin ya. Bagi yang belum aktif, dengerin Bunda. Bagi yang belum aktif, Bunda yakin kalian itu pasti bisa
bisa, hanya saja malu. Ya, belajar nggak boleh malu. Kan lagi belajar. Boleh nggak kalau kita tuh malu lagi belajar? Nggak boleh. Ya Panji ya, harus tidak boleh malu. Kenapa? Biar kita paham dengan ilmu yang disampaikan sama bundanya. Kalau malu bertanya, akhirnya nggak bisa. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti untuk pertemuan berikutnya semuanya harus aktif dalam satu kelompok. Karena ada penilaiannya loh, ya. Oke. Semuanya Bunda panggil, bagi nama yang Bunda panggil silakan pilih satu kelompoknya, satu orang aja untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, bisa? Iya, dibaca dalam kelompoknya. Bunda panggil dari kelompok Al-Mujib. Kelompok Al-Mujib pakai suaranya yang lantang biar teman-temannya banyak yang dengar, karena kita dalam kelas ini ada 1.000 peserta. Ya, dibaca. Kuat-kuat ya. Nama kelompok Al-Mujib anggota 1 Ya, saya. namanya bisa kelihatan. 2. Ainaya, ketiga Najwa, keempat Najwa. Hasil diskusi dari kelompok Al-Mujib. Dengerin, kalau ada yang sama dan berbeda nanti boleh kita diskusikan, kita angkat tangannya sama-sama, kita cari permasalahannya. Tuliskan kalimat saran dari cerita yang sudah kalian bacakan pada aplikasi Let's Read. Sebaiknya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nomor 2, temukan contoh hak dan kewajiban dalam teks cerita yang kamu bacakan pada aplikasi Let's Read. Kewajiban
menghormati ibunya dan tidak durhaka kepada ibunya. Kemudian apa hak dan kewajibannya? Ibu, hak dan kewajibannya, ibu paling kundang menyayangi anaknya dan paling kundang menghormati, kewajibannya paling kundang menghormati ibunya. Itu kalau punya rombongan Eza dan teman-teman. Kira-kira gimana jawabannya? Sama atau berbeda? Sama, agak beda dikit. Ada yang atasnya sama persis, ada yang agak sama ya. Ya, tapi intinya sama, yaitu sama-sama tujuannya menghormati orang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Albasi. Bunda suatu penghormatan loh, harus bawa maju ke depan. Biasanya malu-malu. Ya, yang terakhir sisa kelompok siapa? Makin depan kelas ini suaranya harus lantang. Biar dengar. Jangan manja-manja. Kelompok Albari anggota 1, 2 Ekologis, 3 Dena, 4 Amano. Ya. Apa hasil diskusi kelompoknya? Tuliskan kalimat saran dan cerita yang sudah tulis bacakan pada kelas. Yang lain dengar, kakak Ari, dengerin temannya. Terus Baiknya jangan durhaka pada orang tua. Hak dan kewajiban dalam yang kamu bacakan pada kedua kelas. oke. Gimana? Ada yang sama nggak jawabannya? Kelompok Ainaya sama nggak? Sama ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Albaik. Hebat semua ya. Oke, silakan duduk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang membuat kalimat syarat dan menentukan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Anak, tadi kan anggota keluarganya ada anak. Siapa yang jadi anak? Kemudian yang menjadi ibunya siapa? Ibu Malin. Nah, tadi sudah kita bacakan sama-sama, kita dengar sama-sama. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Berarti sudah bisa dong membuat kalimat syarat. Mulai hari ini, yuk gunakanlah syarat yang baik ketika memberi saran kepada teman. Ya, oke. Alhamdulillah benar semua. Bunda akan kasih kalian tepuk salut dulu untuk kelas 3 Arokid karena bisa mengerjakan tugas yang Bunda berikan. Tepuk salut dengan semangat. Tepuk salut. Oke, lanjut. Alhamdulillah sudah bisa mengerjakan dengan baik, sudah bisa mengerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang belum aktif semua nggak apa-apa. Ini juga belajar ya. Oke, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Hai teman-teman. Oke teman-teman di sini kira-kira ada yang sudah tahu belum ya saran itu apa ya? Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, tadi kita sudah membuat kalimat saran. Fungsinya apa tadi? Memberi solusi kepada Malin. Benar, lanjut. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan sebuah saran. Nah, yang pertama yaitu Nah, di sini ada hal yang harus kita perhatikan ya nak ya dalam membuat kalimat saran. Eza, nomor 1 apa hal yang harus diperhatikan dalam membuat saran? Mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Iya, harus tahu dulu masalahnya. Jangan kata Bunda tadi nanti masalahnya sakit perut, ngasih sarannya beda. Ya, jadi harus tahu dulu. Yang kedua, coba Ainaya. Sampaikan saran
Nah, yang pertama, Nah, ini adalah kata yang biasa gunakan untuk membuat kalimat saran. Ada apa? Sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, alangkah baiknya, saran saya, usul saya. Jadi gunakanlah bahasa yang baik ketika memberi saran. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik anak sedang solehah. Sebelum Bunda membagikan lembar kerja evaluasi, dengerin Bunda dulu. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kita tadi sudah belajar apa? Kalimat saran dan hak dan kewajiban. Bagaimana cara membuat kalimat saran? Kalimat saran disampaikan dengan bahasa yang sopan, yang baik, yang dibacain ayat-ayat tadi. Kemudian terus menggunakan apa? Menggunakan kata-kata contohnya seperti ini. Apa saja? Sebaiknya, alangkah baiknya, menurutku, saran saya, usul saya, ya. Itu bisa kita gunakan seharusnya, alangkah baiknya dalam pembuatan apa? Kalimat saran. Nah, ini adalah lembar penilaian hari ini. Ada lembar evaluasi. Di sini ada 3 soal. Yang pertama bentuknya adalah pilihan ganda kompleks atau benar salah. Yang kedua, ini adalah uraian. Yang ketiga juga uraian. Silakan dikerjakan. Uraian itu adalah isian, tapi jawabannya panjang. Misal, buatlah kalimat saran yang sesuai dari gambar ini. Itu ya. Bisa? Oke, kalau bisa silakan ditutup semua lembar kerjanya, ditutup semua. Oke. Bunda akan membagikan lembar evaluasi. Ya. Lembar evaluasi. Jangan lupa tulis namanya, Kak, ya. Jangan lupa tulis namanya. Mudah kok itu. Ada 3 soal, itu mudah sekali. Jangan lupa kasih nama, ya. Jangan lupa kasih nama. Reza. Nah, biar kasih namanya deh. Nomor 1, suatu hari Panji Makan sembarangan. Suatu hari perut Panji sakit. Panji selalu jajan sembarangan pada saat jam istirahat. Berilah tanda centang kalimat saran yang sesuai. Nah, itu pernyataan benar salah ya, atau pilihan ganda Yang kompleks. kedua ini itu Ya, nomor 2, buatlah kalimat saran. Tulis di sampingnya, Kak. Di samping sini boleh ya. baiknya sama. Enggak, ada sama. Nanti kan dinilai ini. Berdiri, tak tahu berdiri. Berdiri tegak. Tegak kalau bahasa Palembangnya, iya, berdiri. Berdiri itu tegak bahasa Palembangnya. Nomor 3, dari gambar di atas tuliskan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Nah, mudah banget. Apa sih? Di samping, boleh di samping itu. Tidak contekan. Tidak contekan. Apa sayang? Sudah? Cepat sekali, udah Kak. Nah, namanya jangan lupa. Nah, sudah sih. Namanya jangan lupa, nanti Bunda sama masuk nilai. 28. Kalau tadi belajar, dengar dengan baik penjelasan Bunda. Oke, Mbak Nanda udah. Mansia udah. Apa sayang? Oke, nomor 2, buatlah kalimat saran dari gambar ini. Tulis sini aja. Tulis saran. Di situ ada gambar anak buang sampah sembarangan. Kewajiban itu
Menyenangkan? Menyenangkan. Bisa nggak tadi ngerjainnya? Bisa. Ya, ada yang ngantuk apa belajar hari ini? Nggak ada? Iya, nggak ada yang ngantuk kamu pulang. Oke, baik, anak senang soleha. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar. Kira-kira materi yang disampaikan hari ini bisa dipahami nggak? Enggak. Bisa. Enggak? Yang mana Cia nggak bisa? Kenapa Cia cemberut? Kewajiban. Kewajiban. Kan udah pelajaran kemarin. Kewajiban kami. Kewajiban itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang harus kalian lakukan dan dikerjakan. Itu namanya kewajiban. Jangan sampai ketukar antara hak dan kewajiban. Udah tanya sekali lagi, bagaimana belajar hari ini? Senang gak? Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali suara Agak. saya ya. Agak. Oke, semuanya ada masalah? Oke, Bunda tanya dulu, Cia ada masalah apa Cia? Cia ada masalah apa? Berantem sama siapa? Nggak boleh berantem nak ya. Kan udah besar sampai anak berantem. Cia nggak boleh berantem sama siapa? Cia berantem. Nah, Cia ngeprank Bunda. Apa Cia Bunda bilang nanti berantem? Nggak boleh ngeprank ya. Oke, baik anak saudara soleha. Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di sekolah. Hari ini kita mengenai kewajiban kita di rumah ya. Oke, baik anak saudara soleha, semuanya sikap duduk santun. Sebelum Bunda menutupi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Cia, fotonya nggak dimainin. Oke, semuanya sebelum ada berdoa, Bunda mau duduknya yang santun. Sikap duduk santun. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, ada berdoa. Oke, baik, sebelum menutupi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita baca doa penutup majelis supaya materi yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa penutup majelis. Oke, alhamdulillah sudah ditutup dengan doa penutup majelis. Tetap semangat belajarnya, jangan malas baca buku dan baca, apalagi baca materi sudah Bunda berikan. Jangan makanya main handphone terus ya, apalagi main game. Oke semuanya, baiklah Bunda tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Oke, terima kasih. Oke, baik, izin Bu Rahma dan Pak Somakin, saya sudah selesai melakukan PPL aksi 44. Terima kasih Pak ya, saya tutup Pak ya. Baik, terima kasih, selamat siang Pak. Terima kasih Bu Rahma. Ya, selamat siang Bu, saya tutup Bu ya.